98.7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Selamat pagi. News Foster to encourage information. Disiarkan dari berbagai daerah di Indonesia 98,7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Selamat pagi Zeners, kembali di ruang dengar informasi Anda dalam acara News Foster edisi Minggu 5 Mei 2021 bersama saya, Ervina Ali. Dan saya Risma Yudani, kami menyajikan berita dari berbagai daerah di Indonesia secara aktual dan mendalam. Selama 30 menit ke depan, inilah News Foster selengkapnya. Duka keluarga korban tenggelamnya KRI Nanggala 402. Lonjaknya harga bahan pangan di pasar selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, sopir bus di Terminal Tamanan Kediri terancam menganggur selama larangan mudik berlaku. Mengawali berita pertama Zeners, tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh keluarga awak kapal. Salah satunya keluarga dari Klasik 1 Gunadi Fajar Rohmanto. Lalu bagaimana kondisi rumah duka dari kediaman KLS Gunadi Fajar? Berikut laporan selengkapnya oleh reporter Silviazi. Baik, terima kasih Ervin dan Risma. Zeners, saat ini saya telah berada di kediaman orang tua dari salah satu awak kapal selam, yakni Klasik 1 atau KLS Gunadi Fajar Rohmanto, yang berlokasi di Dusun Ngerco, Desa Seloharjo, Bantul. Terlihat telah terpasang tenda dan juga bangku-bangku yang terlihat sudah tersusun. Beberapa bangku juga terlihat telah diisi oleh para kerabat keluarga yang datang untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Kesedihan yang mendalam juga tampak dari raut wajah Sunario yang merupakan ayah dari KLS Gunadi. Ia mengatakan jika keluarga sudah mengikhlaskan dan legowo atas gugurnya putra pertama mereka. Dengan hati yang lapang karena sudah resmi diumumkan pihak pemerintah lewat Angkatan Laut, ya kita ikhlas legowo dengan anak saya dipanggil Tuhan dan gugur menjalankan tugas. Dan sekitar pukul 10 pagi tadi, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga KLS Gunadi Fajar. Selain Bupati Bantul, terlihat juga perwakilan dari Kementerian Sosial RI, lalu juga ada Lanal Perwakilan Yogyakarta, dan juga jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida Bantul. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat mewakili masyarakat Bantul turut bela sungkawa, turut kehilangan atas gugurnya Pratu Gunadi Fajar Rohmanto. Ya. Dan menurut informasi dari Kepala Dukuh Dusun Ngerco, Satijo, pihak keluarga masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Lanal Yogyakarta untuk proses lanjutan mengenai evakuasi jenazah yang akan dilakukan. Dan selama 7 hari ke depan, warga kampung juga akan menggelar tahlilan di kediaman KLS Gunadi. Untuk itu kita cuma doa untuk keselamatan awak kapal semuanya dan Mas Gunadi. Dan kemarin sore itu sudah dinyatakan gugur dari pihak pemerintah dan Kasat Kanal. Itu kita kemarin mulai tadi malam kita mengadakan untuk doa tahlil. Dan pendengar, marilah kita bersama-sama untuk memberikan doa untuk ke-53 patriot terbaik bangsa yang telah gugur, dan juga tentunya kita berharap agar keluarga diberikan kesabaran, ketabahan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan.
Dari Bantul, Yogyakarta, Silviazi melaporkan untuk Zen FM. Baik, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan almarhum ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan. Amin. Terima kasih laporan Anda, Silviazi. Dan Zeners, update terkini terkait kapal selam KRI Nanggala 402 masih terus dilakukan evakuasi. Mengingat keterbatasan alatnya dapat digunakan untuk mencapai kedalaman lebih dari 800 meter. Kita beralih ke dunia pendidikan, Zeners. Masuk zona kuning, Bupati Gresik Ahmad Yani membuka pembelajaran tatap muka atau PTM secara bertahap. Kegiatan pembelajaran ini dibuka setelah melalui tahap evaluasi kesiapan PTM dan hasil koordinasi dengan Satgas COVID-19. Reporter kami Salsabila langsung dari Gresik, silahkan laporannya. Terima kasih Ervin dan Risma. Zeners, pembelajaran tatap muka di Kabupaten Gresik hari ini kembali dibuka sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2020 dalam melaksanakan pembelajaran di masa transisi pandemi COVID-19. Nantinya, pembelajaran ini dilakukan mulai tanggal 19 hingga 30 April dan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat SD SMP, lalu TK PAUD, dan terakhir di tingkat SMA dengan menyusul surat keputusan dari Pemprov Jawa Timur. Dan Zeners, saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 2 Gresik yang menjadi salah satu contoh sekolah tatap muka di tingkat SMP. Terpantau, untuk kondisi saat ini di depan saya sudah ada beberapa murid yang datang dan langsung diarahkan untuk melakukan pengecekan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan hingga masuk ke dalam bilik disinfektan sebelum memasuki area dalam sekolah. Mengenai persyaratan tatap muka, ternyata dari pihak siswa harus mengantongi surat permohonan izin tertulis dari masing-masing orang tua. Lalu dari pihak sekolah juga harus memperhatikan pengaturan jam belajar, kapasitas murid, serta durasi pembelajaran di setiap minggunya. Seperti yang dilakukan di SMP Negeri 2 Gresik ini, Zeners. Dan saat ini saya sedang bersama Waka dari Humas SMP Negeri 2 Gresik, Beri Alfilta. Ya Pak, bisa dijelaskan bagaimana pembagian pembelajaran untuk siswa di sekolah ini Pak? Sementara ini kita prioritaskan kelas 9 karena kelas 9 kan mau babak akhir ya, jadi kita prioritaskan betul-betul untuk kelas 9. Insya Allah ulangi Senin depan sudah bisa, tanggal 26 sudah bisa untuk kelas 7 atau kelas 8. Terima kasih Bapak. Tidak hanya itu Zeners, ternyata tatap muka ini juga mendapatkan antusias tinggi dari para murid. Dan di samping saya saat ini sudah ada salah satu murid dari SMP Negeri 2 Gresik. Dengan siapa? Saya Aisyah. Bagaimana tanggapan dan harapan adik dari dibukanya kembali sekolah ini? Senang banget karena saya bertemu sama teman-teman dan semoga selamanya diberlakukan tatap muka karena kayak di rumah itu bosan, sama di rumah itu sulit memahami pelajarannya. Terima kasih. Ya Zeners, adapun untuk sekolah yang belum siap melakukan pembelajaran tatap muka, nantinya dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik akan mendampingi seoptimal mungkin agar dapat melaksanakan pembelajaran sekolah kembali. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Gresik. Salsabila Fitria melaporkan untuk Zen FM. Baik, terima kasih Salsa atas laporannya. Zeners, harga bahan pangan selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri menjadi tidak stabil. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara, tetap di 98,7 Zen FM. Selamat pagi. News Foster to encourage information. Mau ke pasar atau pusat perbelanjaan? Yang penting siapkan tas belanja, hand sanitizer, dan catatan belanja. Bapak pakai masker dong. Wajib untuk pakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari menyentuh area wajah, jangan menyentuh barang-barang yang dipajang. Biasakan transaksi digital. Setelah kembali ke rumah, biasakan untuk langsung mencuci tangan. Adaptasi kebiasaan baru melibatkan kita semua. News Foster to encourage information.
98,7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di News Foster. Zeners, selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga bahan pangan di Pekalongan menjadi tidak stabil. Hal yang sama terjadi di Yogyakarta. Kami telah tersambung dengan reporter Ois Rosi di Pekalongan dan Diva Rabiah di Yogyakarta. Laporan pertama akan disampaikan oleh Ois. Silakan Ois. Baik, terima kasih Ervin dan Risma. Saat ini saya sedang berada di Pasar Podosugi, Pekalongan, di mana harga pangan di kota Pekalongan ini tidak bisa dipastikan naik turunnya pasca Ramadan. Nah, Zeners, pasokan berlimpah membuat harga cabai rawit sempat tinggi perlahan turun. Karena juga di bulan puasa Ramadan ini menjadikan sedikit peminat cabai rawit di pasaran. Berbeda dengan cabai keriting merah Jawa di kota Pekalongan, sepekan pasca Ramadan mengalami kenaikan harga. Dikisar dari harga Rp8.000 per ons, cabai keriting merah mengalami kenaikan harga menjadi Rp10.000 hingga Rp12.000 per ons. Sedangkan cabai rawit merah dan hijau harganya stabil pada kisaran Rp6.000 hingga Rp6.500 per ons. Nah, Zeners, namun harga ini belum bisa dikatakan normal mengingat kondisi harga yang memang belum stabil. Harga cabai di pasaran naik karena mengalami gagal panen, sehingga ini memengaruhi ketersediaan pasokan cabai di Jawa Tengah. Kalau harga cabai itu fluktuatif ya Mbak, harganya maksud saya nggak bisa dipastikan. Cuma kalau rata-rata itu biasanya menjelang lebaran itu harga cabai itu mengalami kenaikan signifikan, biasanya 2 kali lipat dari harga sebelum-sebelumnya. Yang tadinya biasanya seperempat 10.000 atau 15 bisa sampai 30 atau bahkan lebih. Itu kan fluktuatif dari ketergantungan stok sama barang datangnya gitu. Lalu harga pangan lainnya yang terpantau tinggi adalah dari komunitas bumbu Zeners, yaitu ada lada, merica, dan ketumbar. Untuk harga lada naik Rp20.000 yang bergerak dari harga Rp80.000 per kilogram awalnya. Namun dari komunitas bumbu ini juga ada yang mengalami penurunan harga, yaitu kemiri pecah. Harga kemiri pecah turun Rp10.000 yang bergerak dari harga Rp45.000 per kilogram awalnya. Zeners, untuk harga pangan di kota Pekalongan ini memang tidak signifikan. Dari komunitas daging ayam pun sudah mengalami kenaikan seminggu sebelum Ramadan. Kenaikan harga diduga karena dari penurunan produksi pada ayam peternak. Untuk harga ayam kampung naik 6% dari harga sebelumnya, yaitu Rp75.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Untuk harga ayam boiler dan jantan naik 7% dari harga sebelumnya, yaitu Rp37.000 menjadi Rp40.000 per kilogram dan per ekor. Pedagang ayam di Pasar Podosugi menyatakan seminggu setelah puasa Ramadan sebenarnya ayam boiler mengalami penurunan, yaitu di angka Rp500 saja. Maka dari itu harga ayam boiler di pasaran masih tetap di angka Rp40.000 per kilogram. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan dari kota Pekalongan. Ois Rosi melaporkan untuk Zen FM. Selanjutnya rekan saya Diva Rabiah akan melaporkan langsung terkait dampak kenaikan harga pangan bagi petani di kota Yogyakarta. Diva? Baik Ois, Zeners, menjelang Idul Fitri beberapa komoditi pangan di daerah istimewa Yogyakarta mengalami ketidakstabilan harga. Komoditi yang kami sorot adalah 3 jenis cabai, yaitu cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Ketiga komoditi ini mengalami penurunan harga drastis secara berturut-turut. Pernyataan ini berdasarkan laporan database Badan Ketahanan Pangan DIY tanggal 19 April 2021 hingga 26 April 2021. Terjadinya deflasi ini menurunkan harga jual dan tentunya merugikan komunitas petani cabai di Yogyakarta. Menurut wawancara kami dengan analis pasar hasil pertanian bidang ketahanan pangan Provinsi Yogyakarta, Huda Rahmawati, bahwa harga cabai yang naik turun dengan cepat ini tak memiliki hubungan dengan datangnya bulan Ramadan atau momen menjelang Idul Fitri. Namun, dikarenakan adanya beberapa kasus gagal panen karena hama dan gangguan iklim. Kemudian, diprediksi akan terjadi panen raya pada bulan April hingga bulan Mei 2021. Pendengar, Huda menyatakan bahwa adanya naik turun harga ini juga dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat dan melimpahnya stok cabai hingga mencapai status surplus. Jadi sedikit saya luruskan ya, sebenarnya kenaikan harga cabai khususnya cabai rawit ini tidak terkait dengan
kondisi Ramadan, tapi lebih terkait karena adanya pergeseran waktu tanam akibat iklim. Jadi kenaikan harga cabai itu justru meningkat pada bulan-bulan Desember, akhir Desember tahun 2020 sampai dengan pertengahan bulan sampai akhir bulan Maret 2021. Sedangkan pada bulan April harga cabai rawit yang awalnya melambung tinggi hingga angka 100 lebih sudah mengalami penurunan dan sekarang sudah cenderung stabil di angka 36, kemudian kemarin juga sempat naik lagi di Rp40.000. Itu sebenarnya bukan karena adanya ketidakseimbangan kebutuhan dan ketersediaan, tapi karena adanya pergeseran waktu tanam akibat iklim. Baik Diva, lalu apa pengaruh ketidakstabilan harga jual cabai terhadap pendapatan petani, Diva? Dan apakah terjadi hambatan dalam iklim panen komoditi cabai di Sleman? Baik Ervin, berdasarkan wawancara kami dengan petani cabai di Sleman, Ngatijo memaparkan bahwa ketidakstabilan harga cabai di pasaran membuat para petani cabai merasa was-was karena timbul keraguan saat ingin menanam. Sedangkan bila hasil yang diperoleh memiliki harga jual yang rendah, maka petani akan merugi. Sedangkan para petani sudah bekerja keras begitu dengan memerhatikan segala aspek rutinitas penanamannya. Dampaknya yang lain adalah petani sulit menentukan modal awal selanjutnya jika keuntungan yang diperoleh tak sebanding pada panen sebelumnya. Dari Sleman, Yogyakarta, Diva Rabiah melaporkan untuk News Foster. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda Diva Rabiah. Jadi ada beberapa kasus gagal yang panen dan kemudian naik turun rendahnya karena ada daya harga beli dan ketidakstabilan cabai menimbulkan was-was dan keraguan. Dan sebelumnya sudah ada rekan Ois Rosi di Pasar Podosuki yang cabai rawit sempat meninggi namun juga menurun dan sebagian bumbu juga masih tinggi. Terima kasih Ois Rosi atas laporan Anda dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali teman-teman. Zeners, Kampung Ramadan Jogokarian kembali hadir tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal itu, Panitia Kampung Ramadan Jogokarian telah melakukan berbagai persiapan guna mengatur kerumunan pengunjung. Untuk mengetahui kondisi terkini, reporter kami Zaki Makarim akan menyampaikan informasinya. Silakan Zaki. Zeners, saat ini saya sedang berada di Kampung Ramadan Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian sendiri merupakan salah satu kampung di Yogyakarta yang rutin membuat Kampung Ramadan. Kampung Ramadan Jogokarian sendiri diselenggarakan setiap tahun yang menjadi daya tarik tersendiri karena sudah menjadi bagian agenda tahunan di Masjid Jogokarian. Namun, pada tahun ini, meski pandemi COVID-19 masih melanda di Indonesia, Kampung Ramadan Jogokarian masih tetap menggelar Kampung Ramadannya. Namun, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak. Berdasarkan keterangan dari Ketua Panitia Pelaksana Kampung Ramadan, Muhammad Syafiq, Masjid Jogokarian juga turut melengkapi fasilitas kesehatan hingga merubah berbagai macam kegiatan yang ikut menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan aturan dari pemerintah. Salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan adalah membuka layanan genos. Masyarakat yang ingin melakukan uji tes genos hanya perlu membayar sekitar Rp35.000 dan akan langsung bisa dilakukan uji coba uji genos yang berlokasi di Masjid Jogokarian. Dan itu juga dijelaskan oleh Syafiq bahwa para pedagang yang berjualan di Kampung Ramadan harus membuat lapaknya dengan jarak minimal 5 meter untuk dapat menghindari antrian dan kerumunan dari masyarakat yang berkunjung. Pedagang yang berjualan saat ini juga terdata sebanyak kurang lebih sekitar 170 lapak dan itu juga sudah merupakan jumlah maksimum dari kesepakatan antara Panitia Kampung Ramadan Jogokarian, pihak kepolisian, dan Satpol PP, serta Satgas COVID-19 Yogyakarta. Namun jelas Syafiq bahwa tidak menutup kemungkinan nantinya banyak lapak yang digelar oleh para pedagang secara ilegal, yang mana menurutnya hal ini terlihat dari kepadatan pengunjung yang datang setiap hari. Panitia Pelaksana Kampung Ramadan Jogokarian juga turut memperlakukan sistem buka tutup, yang mana akses masuk ke Jogokarian akan selalu dibuka dengan batas maksimal 500 orang dan akan ditutup ketika jumlah pengunjung yang datang melebihi dari itu, serta akan dibuka kembali setelah pengunjung yang datang telah berkurang. Berikut yang dapat saya sampaikan, Zaki Makarim melaporkan dari Kampung Ramadan Jogokarian. Baik, terima kasih Zaki atas laporan Anda. Tetap berhati-hati dan patuhi protokol kesehatan. Mungkin besok ketika kita di Jogja bisa juga mampir nih Riz, di Pasar Jogokarian.
Ide yang bagus, Ervin, atau mungkin Zeners yang sedang berada di Jogja bisa berkunjung ke Pasar Ramadan Cukarian sembari mencari menu berbuka puasa. Baik Zeners, setelah jeda ada informasi mengenai sopir bus di Terminal Tamanan Kediri terancam nganggur selama larangan mudik berlaku. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di News Foster 98,7 Zen FM bersama Terangi Negeri. News Foster to encourage information. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. News Foster to encourage information. 98,7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di News Foster bersama saya Risma Yondani dan Ervin Arif. Zeners, pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021 dan menutup akses moda transportasi, baik darat, laut, dan udara, dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Larangan tersebut berdampak bagi sopir bus di Terminal Tamanan Kota Kediri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Gila. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Ervin dan Risma. Zeners, para sopir bus yang biasa beroperasi di terminal terancam menganggur jika operasional bus dihentikan selama larangan mudik lebaran berlaku. Aturan larangan mudik tercantum dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Namun, telah terjadinya perubahan untuk larangan mudik diperpanjang mulai dari 22 April hingga 24 Mei. Saat ini saya telah berada di Terminal Tamanan Kediri. Terpantau aktivitas di Terminal Tamanan sangat sepi dan mengalami penurunan penumpang. Bus yang berdatangan tidak begitu banyak, hanya berhenti di sini sebentar saja dan langsung menuju ke terminal berikutnya. Larangan mudik yang akan diberlakukan sangat berdampak terutama bagi sopir bus yang sehari-harinya mengandalkan penumpang di sini. Sopir bus Bagong, Hendrik, jurusan Kediri Malang, mengatakan bahwa terjadi penurunan pemasukan. Bapak mengalami penurunan pendapatan selama ini Pak, dan dari berapa menjadi berapa? Ya biasanya kalau satu hari kan, kalau untuk pembayaran itu ya sekitar 500 atau 300 gitu ya. Sekarang paling cuma dapat 100. Kadang ya nggak bayaran pun. Dari informasi yang kami dapatkan, adanya larangan mudik, para sopir bus yang rata-rata tidak memiliki kerja sampingan akan menganggur dan tidak mendapat penghasilan menjelang lebaran. Hal tersebut juga dirasakan oleh mandor dari PO Bus Kawan Kita, jurusan Kediri Nganjuk, Bambang, mengatakan mengalami penurunan hingga 80%. Bapak mengalami penurunan pendapatan selama ini Pak? Ya, penurunan drastis Mbak. Dari yang biasanya berapa? Biasanya kalau ya terus hampir 80%. Kalau di rupiahin biasanya berapa Pak? Biasanya uang ini nggak mesti Mbak. Sepanjang menjelang larangan mudik, banyak perusahaan otobus mengurangi jumlah armadanya yang beroperasi. Menurut data di Terminal Tamanan menunjukkan jumlah armada yang beroperasi selama setahun terakhir menurun hampir 50%. Penurunan terjadi hampir di semua jurusan yang melewati Terminal Tamanan. Sebelum masa pandemi, dalam sehari ada 350-400 armada. Tetapi di masa pandemi ini hanya tersisa 200 armada saja. Hal tersebut juga dirasakan PO Bus Bagong jurusan Kediri Malang yang sebelumnya ada 17 bus sekarang tersisa 6 saja. Para sopir bus dan pihak perusahaan otobus hanya bisa pasrah mengikuti seluruh larangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Namun mereka tetap berharap dengan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan yang tepat dan adil. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kediri, Jawa Timur. Faradila melaporkan untuk Zen FM. Akibat larangan tersebut, Zeners, pendapatan sopir bus Tamanan Kota Kediri turun hingga 80% karena sepinya penumpang. Dan baik, terima kasih atas laporannya, Dila. Dari Kediri beralih ke Boyolali. Zeners, Dinas Kesehatan Boyolali melakukan vaksinasi tanpa memaksa warga setempat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter Seto di Boyolali. Silakan Seto laporannya. Baik Zeners, saat ini saya sedang berada di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Boyolali. Saat ini, kantor Dinas Kesehatan Boyolali terpantau ramai. Sejumlah warga kelompok lanjut usia mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Ratri S. Survivalina mengatakan, selama Ramadan ini kegiatan vaksinasi tetap berjalan. Menurutnya, berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, vaksinasi di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa bagi yang menjalankan puasa. Beliau juga menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mencatat ada 68.750 dosis vaksin yang telah diterima dan disuntikan ke sasaran program vaksinasi. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 6.000 dosis vaksin AstraZeneca dan 62.750 dosis vaksin Sinovac. Vaksinasi di Kabupaten Boyolali sampai saat ini kita sudah menerima alokasi sejumlah 68.750 dosis, di mana dari 68.750 dosis tersebut yang 6.000 itu jenisnya vaksin AstraZeneca, sedang sisanya semuanya itu jenis vaksin Sinovac. Kemudian untuk vaksin Sinovac ini hampir semuanya sudah diberikan kepada sasaran, dan sampai saat ini yang sudah kita vaksin total untuk vaksinasi dosis pertama itu sejumlah 26.262. Sedangkan untuk dosis kedua ini sejumlah 20.169 sasaran. Vaksinasi COVID-19 untuk guru-guru SMP di Kabupaten Boyolali ditargetkan selesai pada akhir April 2021. Vaksinasi guru SMP tersebut dilakukan demi pelaksanaan ujian akhir SMP secara tatap muka dengan tujuan utama menjaga mutu pendidikan di Kabupaten Boyolali. Selain itu, angka kesembuhan kasus COVID-19 di Boyolali mencapai 93%. Sejak pekan ke-12 tahun 2021, angka kesembuhan tersebut terus meningkat seiring dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 bagi warga Boyolali. Saya sebagai warga Boyolali sangat mendukung ya tentang vaksinasi COVID-19 ini. Bagi saya ini merupakan salah satu langkah menanggulangi penambahan positif COVID-19 di Boyolali. Namun sangat disayangkan Dinas Kesehatan Boyolali tidak memberikan penyuluhan tentang vaksinasi COVID ini, sehingga saya sebagai warga merasa khawatir dengan dilakukannya vaksinasi ini. Saya harap Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan tentang vaksinasi ini, karena warga Boyolali sendiri kan banyak yang khawatir dengan efek dari vaksin yang diberikan. Karena vaksin COVID baru dilakukan pertama kali dan tanpa data sebelumnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Boyolali, Jawa Tengah. Samudro Sito melaporkan untuk Zen FM. Baik, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya, Zeners, abrasi Sungai Karangwinong, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap semakin parah. Selain bibir pantai yang terus mendekat ke pemukiman warga, abrasi juga menyebabkan sebuah akses jalan hilang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami, Haila Lapita. Baik, silakan Haila. Baik, Zeners, saat ini saya sedang berada di Sungai Winong, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang saat ini sedang mengalami abrasi. Selain bibir pantai yang terus mendekat ke pemukiman warga, abrasi juga telah menyebabkan sebuah akses jalan hilang. Akses jalan menuju kolam abu ini berkurang hingga separuhnya dari sebelumnya atau berkurang antara 5 sampai 10 meter. Warga sendiri sebenarnya sudah melakukan penanganan sementara, di antaranya dengan menaruh bronjong pasir dan beton untuk menahan abrasi. Tetapi
Upaya tersebut hanya bertahan tidak lebih dari 6 bulan. Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya abrasi di Sungai Binong ini, yaitu faktor alam, adanya pembuatan breakwater PLTU, dan penambangan yang dilakukan oleh warga Binong sendiri maupun warga dari daerah lain secara terus-menerus. Berikut keterangan dari Koordinator Forum Masyarakat Binong Peduli Lingkungan, Ibu Sadiem. Menurut saya sih, satu, emang karena dampak, sebenarnya ada dampak dari PLTU di mana pernah saya baca di suatu amdal PLTU itu bahwa di situ keberadaan dredging dan breakwater itu juga bisa menyebabkan abrasi. Selain itu juga karena emang faktor alam dan juga emang masyarakat sini juga ada yang menambang. Jadi di sini kemungkinan ada 3 faktor, yaitu faktor alam, terus faktor ada emang dari perusahaan dan juga dari warga karena ada penambangan secara tradisional. Untuk yang tergerus sekitar kalau dulu ke sana 2 kilo ya tadinya ya. Kalau awal kan ini muara Sungai Serayu kan waktu dulu itu kan sebelum ada PLTU dan belum ada penambangan itu kan jauh muaranya itu juga jauh lah. Kalau nggak salah arahnya sekarang ini dekat sama PLTU Bunton itu. Warga berharap pemerintah cepat dalam menangani abrasi di Sungai Binong ini, karena warga khawatir abrasi akan semakin mengikis pemukiman warga yang saat ini jarak pemukiman warga dengan Sungai Binong hanya tinggal 7 meter saja. Selain itu, warga juga berharap PLTU bertanggung jawab dan ikut segera menangani abrasi ini. Berikut keterangan dari salah satu warga Binong, Bapak Sumarno. Kami berharap pemerintah segera turun tangan untuk menangani hal ini. Ya setidaknya mengurangi rasa takut kami lah, dan juga nasib kami ke depan kan jadi lebih jelas seperti itu, Mbak. Ya dari pihak PLTU juga kami berharap ikut bertanggung jawab, karena pembangunan PLTU ini kan berpengaruh besar terhadap abrasi juga, seperti itu, Mbak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Cilacap, Jawa Tengah. Kaila Labita melaporkan untuk Sen FM. Terima kasih Kaila atas laporannya. Berita tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita siang hari ini di News Poster edisi 5 Mei 2021. Bersama saya Risma Yondani. Dan saya Arvin Ari mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tetaplah bersama kami untuk menyimak program menarik lainnya di 98,7 Zen FM bersama Terangi Negeri. Sampai jumpa.